12 Kompas TV. Bagaimana kalian menceritakan perasaan kalian? Waktu habis. Wow. Bersama program-program unggulan Mentas. untuk merayakan kedamaian, keberagaman, demokrasi, dan kemajuan. Rayakan 12 tahun Kompas TV. Indonesia Raya. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Selamat malam, inilah Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saudara, kebakaran di lokasi padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur menghanguskan 3 bangunan. Diduga kebakaran akibat korsleting di salah satu kamar indekos. Warga panik ketika api membesar dan membakar salah satu kamar indekos tidak berpenghuni. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Menurut keterangan salah satu warga, api berasal dari lantai 2 kamar indekos yang kosong. Demikian Kompas Update. Kompas Update akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Ikuti Gemerlap HUT ke-12 Kompas TV menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia Yai Haji Ma'ruf Amin dan tokoh-tokoh nasional yang bersama-sama menggaungkan pemilu damai Indonesia. Dengan penampilan spesial Dewa 19, Elo, Firsa, Krisdayanti, Vicky Shu, Zizi, Al-Lafta, Jarwo Kuat, Abdel, sama Liviana Cherlisa dan GJLS. Malam Puncak Indonesia Raya, Senin 11 September pukul 8 malam, live di Kompas TV. Selamat malam, saudara. Politik masih cair menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres di pemilu 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat yang juga kader Partai Golkar, Ridwan Kamil, diketahui bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sejumlah pihak menilai ini sinyal Ridwan Kamil menjadi kandidat bacawa pres Ganjar Pranowo. Padahal Partai Golkar sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PAN untuk mengusung Prabowo Subianto. Benarkah Ridwan Kamil dibidik oleh Ganjar Pranowo? Sapa Indonesia Malam hari ini juga akan menyoroti soal komunitas I Love Energy Surya yang anggotanya adalah peduli polusi udara dengan menggunakan listrik dari panel surya. Apakah langkah ini bisa jadi satu solusi untuk mengatasi polusi udara Jabodetabek yang masih parah? Kita akan bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Cindy Sisterani. Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dipuji para kadernya semakin tampak manis setelah tidak berkoalisi dengan Anies Baswedan. AHY meminta kader Partai Demokrat move on dan menatap masa depan. Saat menyampaikan arahan di peringatan ulang tahun ke-22 Partai Demokrat, AHY bersyukur karena tidak jadi berkoalisi dengan Anies Baswedan. Partai Nasdem memutuskan berkoalisi dengan PKB dengan meminang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres pendamping Anies Baswedan. Demokrat telah move on dan tentunya menyongsong hari-hari baik ke depan. Kita menyongsong peluang-peluang yang juga penuh dengan harapan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut komunikasi politik dengan Partai Demokrat terus berjalan. Bahkan komunikasi itu sebelumnya dilakukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Hal ini disampaikan Hasto untuk menjawab isu bergabungnya Partai Demokrat mengusung Ganjar Pranowo bersama PDI Perjuangan. Menurut Hasto, komunikasi politik yang terus berjalan baik untuk membangun kesepahaman. Selanjutnya PDIP akan mengatur jadwal bersama parpol koalisi untuk bertemu dengan Partai Demokrat. Itu Mbak Puan telah bertemu dengan Mas AHY, saya juga bertemu dengan Mas Teguh Rifki, sekjen dari Partai Demokrat. Komunikasi yang intens terus kami lakukan, dan Mbak Puan termasuk Pak Utut, Mas Bambang Pacul, Pak Said Abdullah yang ditugaskan untuk membangun komunikasi politik. Kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga kerjasama itu akan kokoh. Dan sebelumnya juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyebut membuka peluang kerjasama dengan PDIP. Herzaki menambahkan Demokrat dan PDIP berpeluang besar bekerja sama karena punya ideologi yang sama, yakni nasionalis. Ya tentu kita inginlah ada pertemuan itu, kami menyambut baik. Tapi kami percaya Mas AHY, Ketua Umum kami dan para petinggi di Majelis Tinggi Partai sangat memahami kapan dan dengan siapa kita sebaiknya bergabung. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik di Sumatera Barat. Prabowo direncanakan bertemu dengan tokoh masyarakat Sumbar. Di Sumatera Barat, Prabowo akan menghadiri konsolidasi zona 3 pemenangan Partai Bulan Bintang dan pemenangan Pilpres. Prabowo menyempatkan diri menemui para pendukung yang menunggu di area Bandara Internasional Minangkabau. Selain agenda dengan partai politik, Prabowo juga direncanakan bertemu dengan tokoh masyarakat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku cocok jika bakal cawapresnya merepresentasikan anak muda. Hal ini disampaikan Prabowo usai menerima kunjungan Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid pada Rabu lalu. Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda. Banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meminta warga menunggu proses internal PKS terkait posisi bakal Cawapres. Hal ini merespon sepekan usai deklarasi PKS belum memutuskan secara resmi apakah ikut mendukung Muhaimin Iskandar. Anies mengaku masih menunggu keputusan PKS, meski sebelumnya PKS menyebut akan tetap bersama Anies. Anies menyatakan saat ini tetap menjaga kekompakan partai koalisi pendukung agar kerjasama tetap terjaga. Sederhana saja kalau itu adalah prosedur yang harus dijalani oleh PKS karena mereka memiliki ADART. Dan ingat ketika dulu saya dicalonkan oleh Nasdem itu tanggal 3 Oktober dan kemudian Majelis Syuro berproses baru pada awal tahun PKS menyatakan dukungan. Jadi nama mantan Gubernur Jawa Barat Saudara Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil dikabarkan juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nama mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil, santer disebut-sebut masuk bursa bacawa pres Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil juga mengakui telah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Ridwan Kamil, pertemuan dengan Mega membahas pembangunan Monumen Bung Karno di Bandung. Komunikasi juga dengan Ibu Mega gitu, apakah benar ada komunikasi gitu sama Ibu Mega? Saya itu kan komunikasi dengan semuanya, ada dengan Pak Prabowo, ada dengan Bu Mega, ada dengan
Pak Anies, Pak Surya Paloh sebagai pribadi ya. Bahwa dalam komunikasi itu ada hal-hal politik, tidak semuanya begitu. Dengan Bu Mega itu salah satunya, kan kita lagi membangun monumen Bung Karno. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap isi pertemuan Megawati dan Ridwan Kamil. Hasto juga membenarkan nama Ridwan Kamil menjadi salah satu kandidat Bacawa Pres Ganjar yang masih dibahas anggota koalisi pengusung Ganjar. Ya, pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan ya beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas ya, misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyatakan tidak bisa melarang atau menghalangi Ridwan Kamil bila dipinang sebagai Bacawa Pres Ganjar Pranowo. Hal itu merupakan hak individu. Kita nggak nyodor-nyodorin orang, tapi kalau diminta kan itu hak yang bersangkutan. Tapi kami juga memang tidak mudah untuk melarang-larang orang untuk maju ke karirnya. Kalau sama individu kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau atas nama partai nggak bisa, karena partai sudah menetapkan kita mengusung Presiden Pak Prabowo. Wapresnya nanti tunggu di internal koalisi. Pakar politik menilai sosok Ridwan Kamil bisa melengkapi Ganjar untuk memenangi wilayah Jawa Barat. Namun, RK merupakan kader Partai Golkar, sehingga akan menimbulkan situasi yang lebih rumit. Ridwan Kamil punya kelebihan, dia punya provinsi yang memang besar jumlah pemilihnya, dan itu melengkapi salah satu daerah yang Mas Ganjar belum optimal atau belum terlalu kuat ya. Tapi kita tahu dia adalah kader Partai Golkar, di situ akan ada satu tahapan lagi. Apakah kemudian Golkar keluar dari koalisi Prabowo, ataukah kemudian Ridwan Kamil yang keluar, ataukah kemudian Golkar memainkan positioning seperti 2004 ketika Pak Wiranto maju, tapi Pak JK juga maju begitu. Itu yang menurut saya situasinya lebih complicated. Sebelumnya, usai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sempat memberikan kode tentang adanya breaking news. Breaking news tersebut akan terjadi pekan depan. Juga kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Tak lama berselang, Ridwan Kamil mengkonfirmasi yang ia maksud breaking news adalah ia akan me time atau berlibur seusai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Kader Golkar yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut-sebut sebagai kandidat Bacawa Pres Ganjar. Kang Emil bahkan sudah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Lalu bagaimana peluang Ridwan Kamil mendampingi Ganjar? Kami bahas bersama peneliti SMRC Saidiman Ahmad dan politisi PD Perjuangan Arya Bima. Selamat malam Mas Bima, Mas Saidiman. Selamat malam Siki. Selamat malam. Mas Bima, ketika ketemu dengan Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan, yang dibahas apa saja dengan Ridwan Kamil? Kan nggak mungkin hanya ngebahas soal monumen Bung Karno, karena yang diajak ngobrol ini Bacawa Pres yang potensial banget. Jawaban itu tadi disampaikan oleh Kang Ridwan Kamil ya. Tadi disampaikan bahwa bicara kondisi masyarakat Jawa Barat dan juga beberapa hal yang terkait rencana membuat suatu penghormatan ekspresi masyarakat Jawa Barat terhadap ketokohan seorang Ejin Soekarno yang besar, mengkristalkan ide-idenya dan semangat juangnya. Memang sebagian muncul beliau lahir dari kota Bandung dan itulah yang ada bahasan soal politik Pak Sekjen dengan Bu Mega pada saat itu.
Tadi Pak Sekjen juga menyampaikan itu pasti ya dalam situasi sekarang ini seperti hanya juga publik menyampaikan orang kredibel tentu logis jika dibidik menjadi cawapres termasuk Pak Ridwan Kamil dan itu juga sudah dibicarakan banyak kali oleh DWP baik itu oleh Mbak Puan Maharani juga oleh Pak Hasto Krisnanto. Kang Ridwan Kamil adalah sosok yang mempunyai kapasitas juga intelektualitas, dia juga punya konsistensi dan tentunya representasi secara sosiologi juga penghormatan buat masyarakat Pasundan, saya kira itu. Oke, sebenarnya seberapa dekat sih Ridwan Kamil dengan Bu Mega? Mas Bima? Oh, kalau masalah capres-cawapres atau presiden kan bukan masalah kedekatan secara personal ya. Ini kan terlihat di dalam berbagai komunikasi politik yang selama ini kita lihat dari berbagai informasi di media sosial, media online, media mainstream ya. Bagaimana komunikasi politik itu adalah artikulasi politik, artikulasi dari berbagai kepentingan yang artikulasi berbagai kepentingan itu banyak dinarasikan melalui figur-figur tokoh. Nah, sosok Pak Ridwan Kamil selaku mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode ini tentunya di dalam narasi-narasi yang muncul dari berbagai komunikasi politik itu merupakan artikulasi keinginan kehendak publik yang kita lihat cukup memberikan argumentasi yang mencerdaskan. Dan sudah masuk dalam nama 5 baca pres potensial ya untuk Ganjar Pranowo ya, Mas Bima. Setahu saya Kang Emil merupakan sosok yang antusiasme publik merespon dan saya melihat dari berbagai kepentingan masyarakat juga memberikan berbagai penilaian-penilaian yang positif. Baik Mas Saidiman, ketika momen membahas monumen Bung Karno antara Megawati Soekarno Putri dan juga Ridwan Kamil, ini menjadi sinyal kedekatan RK dan Mega kemudian bisa menjadi peluang untuk Ridwan Kamil menjadi bacawa pres PDI Perjuangan? Saya kira yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa PDI Perjuangan ini punya kemewahan yang saya kira tidak dimiliki oleh partai lain untuk menentukan cawapres, bukan sekedar alasan misalnya untuk mendapat tiket ya, mengajukan capres-cawapres. Sebagaimana katakanlah misalnya di koalisi Prabowo, ini kan tidak bisa ditentukan sendiri oleh Gerindra, mereka harus mendapatkan dukungan dari partai lain, karena itu ada keterbatasan di sana untuk menentukan cawapres karena tersandra oleh tiket yang harus dipenuhi oleh partai untuk mengusung capres. Sementara pada PDIP ini kan sudah bisa mengajukan cawapres sendiri, capres dan cawapres sendiri, sehingga pertimbangannya bisa macam-macam, mulai dari pertimbangan dukungan partai politik, kemudian elektabilitas, mungkin juga ada pertimbangan profesionalitas di sana dan seterusnya. Karena itu kemudian nama seperti Ridwan Kamil, walaupun ia bukan ketua partai, itu menjadi mungkin dipertimbangkan untuk konteks Ganjar Pranowo. Jadi Ridwan Kamil selain ia anggota partai, ia juga sebetulnya adalah seorang profesional juga yang punya rekam jejak sebagai kepala daerah yang sangat berhasil gitu ya. Di Jawa Barat ia sangat populer, karena itu pertimbangan-pertimbangan di luar dari dukungan partai politik itu menjadi mungkin untuk PDIP mempertimbangkan. Menjadi mungkin, tapi kita tahu bahwa Ridwan Kamil adalah kader Partai Golkar, di mana Partai Golkar ada di koalisi sebelah, bukan di koalisi PDI Perjuangan. Ini peluangnya gimana jadinya, Mas Saidiman? Kita harus ingat tadi Mas Toto ya mengatakan bahwa ada presiden Partai Golkar ini mengajukan nama atau terlibat di dalam pemilihan presiden tidak hanya satu nama. Di 2004 secara resmi Partai Golkar mengusung Wiranto sebagai calon presiden, tetapi elitnya yang lain Yusuf Kala menjadi cawapres dari SBY ketika itu. Jadi saya kira itu mungkin saja untuk
konteks Golkar ya, saya menganggap bahwa ada dua skenario untuk Partai Golkar. Yang pertama yang maju dari Partai Golkar hanya satu, yaitu ketua umumnya Airlangga Hartarto menjadi cawapres, katakanlah menjadi cawapres Prabowo, atau mungkin juga menjadi cawapres atau capres AHY misalnya. Tapi pada saat yang sama juga mungkin kedua-duanya maju antara Airlangga Hartarto dengan Ridwan Kamil, dan itu pernah terjadi di 2004. Saya kira itu mungkin saja terjadi. Mungkin saja karena Golkar masih punya sejarah ya untuk dua kaki. Nah, Mas Bimo nggak keberatan kalau nanti akhirnya Golkar seperti itu mengajukan Ridwan Kamil, tapi juga berada di koalisi yang lain. Kalau kita bicara soal Ridwan Kamil menjadi potensi bacawa presnya Ganjar Pranowo ya. PD Perjuangan tetap mengedepankan etika di dalam berorganisasi, termasuk di dalam hal-hal yang terkait soal capres mencapres ini ya. Tadi sudah dikatakan bahwa Kang Ridwan Kamil adalah salah satu calon yang memang dibidik karena antusiasme publik terhadap track record berbagai hal yang menyangkut kapasitas Kang Ridwan Kamil. Nah, sekali lagi bahwa figur-figur itu muncul karena itu artikulasi berbagai kepentingan politik yang ada, saya kira masuk akal kalau memang Kang Ridwan Kamil yang merupakan mantan gubernur ini menjadi salah satu yang dibidik atau dilihat oleh PDI Perjuangan. Nah, terkait dengan hal yang menyangkut masalah Kang Ridwan Kamil sebagai anggota atau kader Partai Golkar, inilah justru permufakatan atau permusyawaratan antar partai politik untuk berembuk. Jadi masih ada kemungkinan ya, yang meskipun Ridwan Kamil adalah kader Partai Golkar. Ke depan seperti apa? Oh iya, harus ditempatkan pada posisi Kang Ridwan Kamil atau Pak Ridwan Kamil adalah sebagai kader Partai Golkar. Tentu akan ada komunikasi politik antara Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan, yang tentunya Partai Golkar pun sampai hari ini juga belum menentukan sikap kemana harus menempatkan Pak Airlangga Hartarto atau kader-kader lainnya. Kalau di peringkat dari 5 nama yang ada di kantong PD Perjuangan soal bacawa pres Ganjar Pranowo, posisi Ridwan Kamil itu di peringkat mana, Mas Bima? Bah, kalau itu wilayah yang tentunya pasti ada peringkatnya, tapi itu ada di wilayah ketum dengan partai-partai pengusung yang saat ini ada, ya, yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Sekali lagi, tapi akan terus dipantau dan dilihat bagaimana tadi artikulasi antusiasme publik yang sekarang mengarah pada figur itu. Tentu ada sebab akibatnya. Yang penting dasarnya adalah bukan masalah personal si A atau si B, tapi bagaimana pasangan cawapres ini lebih didasarkan untuk kemajuan Indonesia ke depan, dan track record antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Ridwan Kamil itu memenuhi prasyarat sebagai seorang yang memang mempunyai kompetensi atau kapabilitas. Ya, Mas Adiman, kan ada 5 nama yang meskipun belum diumumkan secara resmi tapi selalu disebut-sebut, ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, Mahfud MD, Erick Thohir yang digadang-gadang jadi potensial menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Menurut Anda Ridwan Kamil unggulkah di antara nama-nama ini? Singkat saja untuk analisa Anda. Saya kira Ridwan Kamil adalah satu di antara yang cukup unggul dari sejumlah nama itu. Kalau menurut survei LSI yang baru saja dirilis itu ada 3 nama yang paling teratas yang dianggap oleh publik paling pas untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, dan juga Ridwan Kamil. Tapi ini dari sisi, tentu saja dari sisi elektabilitas. Dan Ridwan Kamil menjadi sangat penting karena persaingan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo kan sangat ketat. Jadi sebesar apapun perubahan suara yang disebabkan oleh calon wakil presiden nanti, itu akan menjadi sangat penting untuk diperhitungkan. Ini yang membuat Ridwan Kamil saya kira sangat pantas untuk diperhitungkan karena ia begitu populer di wilayah di mana Pak Ganjar Pranowo tidak begitu kompetitif dibanding Jawa Barat ya. Prabowo Subianto. Ya, di Jawa Barat. Oke, baik, terima kasih Mas Ediman, terima kasih juga Mas Arya Bimat soal analisa terkait dengan Ridwan Kamil yang disebut-sebut potensial untuk menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Saudara peduli kualitas udara Jabodetabek yang buruk, pegiat energi surya, edukasi energi ramah lingkungan. Seperti apa kiprahnya? Kita bahas usai jeda. Aku pikir
semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah, semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Nih? Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Saudara, kita akan dalami kasus pemanggilan Muhaimin Iskandar di kasus dugaan korupsi di Kemenaker 2012. Informasi terkini dari olah TKP di lokasi penemuan jenazah ibu dan anak tinggal kerangka di Cinere, Depok, Jawa Barat. Untuk titik saya melaporkan saat ini saya berada di Jalan Tanah Daerah Bawah. Kalau ditanya bagaimana kondisi saat ini, baru saja saya mendengar ledakan. Saya bersalah karena emosi saya yang menutup logika. Jatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satria Alas Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun.
beberapa rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow, dan juga ganjil genap yang nanti akan dilakukan secara situasional. Terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi. Bapak Jokowi kami minta supaya membangun kantin sekolah sudah 1 tahun tidak dibangun. Hari ini genap 12 tahun Kompas TV mengisi ruang informasi Anda, Saudara. Dan Sapa Indonesia Malam hadir menjadi program yang menyuguhkan dialog teraktual dan berimbang. Kini kami hadirkan untuk Anda bagaimana program ini kami kemas hingga bisa Anda saksikan seperti saat ini. Dan saya Cindy Sistiarani, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam menjadi bagian dari keluarga besar Kompas TV, membingkai peristiwa, menjadi pembawa pesan publik, faktual, dan berimbang. Kami mengonfirmasi langsung beragam peristiwa langsung pada sumbernya, termasuk para pemangku kebijakan. Halo Mbak Melisa, Mbak sidang hari ini kan udah selesai nih. Nah sore ini nanti Mbak Melisa bisa nggak dialog? Jam 17.30. Polisi masih terus mengusut penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Untuk mengetahui penanganan kepolisian, kita akan sapa Kapolres Probolinggo, Jawa Timur, AKBP Wisnu Wardana. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam, Mbak Livi. Pak Wisnu, saya tewasnya ibu dan anak di rumahnya di Cinere, Depok, Jawa Barat belum. Sebagai jendela informasi terpercaya, kami mencari solusi dan menghadirkan informasi yang jernih ke layar kaca Anda, menjadi bagian dari 12 tahun perjalanan Kompas TV. Dan saya Friska Clarissa, terima kasih, sampai jumpa. Tepat hari ini, Saudara, 12 tahun sudah Kompas TV mengudara, menjadi mata beragam peristiwa terhangat dan menjadi sorotan, termasuk menjadi saksi dalam suksesi estafet kepemimpinan negeri menyongsong pemilu 2024. Di pemilu 2024, sebanyak 204,8 juta warga tercatat sebagai calon pemilih di daftar pemilih tetap atau DPT. Pemilu legislatif dan pilpres akan digelar secara bersamaan pada Rabu 14 Februari 2024. Kompas TV juga menjadi pembawa pesan publik pada pemimpin negeri ini atas beragam persoalan masyarakat, termasuk isu kesejahteraan hingga kemiskinan. Data BPS mencatat 3 tahun terakhir jumlah warga miskin masih di angka 9% dari total seluruh jumlah penduduk. Di September 2021, penduduk miskin di angka 9,71% atau 26,50 juta orang. Di September 2022, jumlahnya berkurang menjadi 9,57% atau 26,34 juta orang. Dan pada Maret 2023 menjadi 9,36% atau 25,90 juta orang. Sementara angka pengangguran pada Agustus 2021 mencapai 6,49% dari total angkatan kerja. Di Agustus 2022 menurun menjadi 5,97% dan Februari 2023 menjadi 5,45%. Kompas TV juga menggali fakta atas persoalan lingkungan yang sedang menjadi sorotan, menyuarakan hak masyarakat akan udara bersih di tengah kepungan polusi udara di Jabodetabek. Bahkan beberapa kali situs iqr.com mencatat Jakarta sebagai kota besar dengan polusi udara terburuk di dunia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut sumber utama polusi udara Jabodetabek adalah dari kendaraan bermotor sebesar 43% dan aktivitas pembangkit listrik tenaga uap di daerah sekitar Jakarta yang menyumbang 34% polutan penyebab polusi. Di tengah berbagai persoalan muncul sejumlah inisiatif warga mencari solusi lewat energi terbarukan ramah lingkungan. Dan kita akan berbincang dengan pegiat energi surya setelah tayangan yang berikut ini. Pembangkit listrik tenaga surya akhir-akhir ini jadi perhatian menyusul polusi udara parah di Jabodetabek.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, transportasi menyumbang 44% polusi udara dan PLTU berkontribusi 34%. Namun sebagian warga Jakarta ternyata ada yang sejak lama menggunakan panel surya. Selain isu lingkungan, penggunaan panel surya lebih ekonomis jika dibanding listrik PLN. Nur Rohmandi, warga Kapuk, Jakarta Barat, salah satunya. Sejak tahun 2019, Nur menggunakan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah dan bengkel elektroniknya. Saya pakai panel surya, pertama-tama coba-coba karena lihat di Google, lihat di YouTube, akhirnya saya nyoba untuk penerangan. Hanya penerangan aja, pertama kali kurang lebih tahun 2019 lah. Kurang lebih saya pakai yang sekarang untuk keperluan bengkel itu ada 3 tahun lebih. Pastinya 3 tahun udah berjalan keperluan bengkel semua. Dari pagi sampai malam jam 10 malam. Untuk pengeluaran per bulan untuk PLN-nya jauh banget. Itu 50% daripada tetangga-tetangga yang udah. Dan satu lagi kalau mati lampu pasti nggak ikut. Pengguna PLTS lainnya adalah Hafiz Riza. Hafiz bahkan mendirikan komunitas I Love Energi Surya untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya energi surya untuk mendukung kualitas udara bersih. Hafiz dan komunitasnya melatih anak-anak muda untuk memasang instalasi PLTS hingga listriknya siap digunakan. Nggak ada salahnya saya ingin mendirikan komunitas yang nantinya bisa menjawab sebagian bahwa anak-anak muda atau generasi dini bisa mengetahui lebih dini tentang energi surya. Kalau di kami mungkin orang-orang yang menggunakan PLTS itu sebenarnya energi yang mereka hasilkan tuh udah ramah lingkungan dan udah energi bersih karena bukan dari pembangkit fossil fuel ya atau batu bara. Jadi mereka telah minimal listrik yang mereka hasilkan dari panel surya itu tidak berhubungan dengan energi kotor. Sore ini kualitas udara Jakarta menunjukkan tidak sehat bagi kelompok sensitif, yaitu dengan indeks di skor 132. Sumber polutan utama adalah partikel 2,5 berkonsentrasi 48 mikrogram per meter kubik. Angka ini 9,6 kali jika dibandingkan nilai panduan WHO. Data per Sabtu jam 5 sore kualitas udara Jakarta terburuk keempat di dunia. Peringkat pertama Amsterdam Belanda dengan skor 155. Disusul Lahore Pakistan dengan skor 153 dan Brazil Belgia 152. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan polusi udara di Jabodetabek. Mulai dari WFH ASN Jakarta mematikan 4 PLTU Suralaya, pengawasan dan penindakan industri penyebab polusi, hingga memasang water mist generator di gedung bertingkat. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah polusi udara Jabodetabek yang parah, seperti apa antusiasme warga untuk menggunakan listrik tenaga surya? Apakah ini bisa menjadi salah satu solusi? Kami membahasnya bersama pendiri komunitas I Love Energi Surya Hafiz Riza, serta Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro. Selamat malam Mas Hafiz, Pak Sigit. Selamat malam, Mbak Cindy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mas Hafiz, sebenarnya berapa banyak warga Jakarta yang sudah menggunakan listrik tenaga surya? Kalau yang on-grid mungkin datanya ada di PLN ya, karena PLN kan mencatat untuk yang on-grid yang terintegrasi dengan sistem dia. Kalau yang off-grid ini belum ada yang mencatat nih, jadi instalasi panel surya off-grid ini mandiri dan itu jumlahnya sangat luar biasa seperti gunung es dan ini nggak ada yang mencatat jumlahnya. Mungkin dari komunitas atau lembaga bisa mengumpulkan mereka supaya tercatat juga apa yang mereka telah pakai dan mereka gunakan karena kapasitasnya mulai dari seperti yang tadi Pak Nur Rohmudi itu untuk bengkel dan kebutuhan rumahnya itu udah tercover dan hanya untuk penerangan saja juga bisa tergantung sih kemampuan dari individu itu untuk menggunakannya seberapa besar itu. Tapi sebenarnya antusiasme warga, terutama Jabodetabek untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga surya sebesar apa sih, Mas Hafiz? Kalau dari kita saat sosialisasi itu sebenarnya mereka pingin banget menggunakan energi surya karena energi surya ini kan gratis dari matahari. Cuman mereka terbentur ketika mereka tahu harga untuk instalasi panel surya itu sangat mahal. Nah itu kendalanya di kita gimana supaya kita memberikan edukasi ke mereka itu bahwa emang
harganya cukup mahal di samping panel surya dan baterai atau storage-nya itu. Kalau untuk panel surya harga di dunia udah cukup turun drastis ya, dan sekarang juga udah tersedia panel-panel ukuran besar sekitar 550 watt peak per lembarnya, itu bisa lebih hemat untuk dipakai di genteng-genteng konsumen atau pemakai seperti itu. Jadi kendalanya lebih di biaya ya, berarti Mas Hafiz ya? Iya, di biaya. Jadi kita mengedukasinya sebenarnya kemampuan individu itu menggunakan energi itu seberapa besar. Jadi energi surya ini beda dengan energi yang dihasilkan PLN bisa 24 jam. Jadi energi surya ini harus menghitung kalkulasi energi yang Anda butuhkan di rumah. Misalnya Anda pakai TV berapa watt, berapa jam, nyala berapa lama. Nah itu harus dijumlah semua alat-alat elektronik Anda, dan Anda akan tahu nanti hasilnya berapa. Nah baru berapa lama digunakan. Setelah itu baru Anda mau menggunakan panel surya menghasilkan berapa watt, terus bersinar berapa lama, terus storage-nya atau baterainya, penyimpanannya ditaruhnya berapa lama, seperti itu. Setelah itu kalkulasikan harganya. Di teman-teman komunitas sendiri udah banyak ya mereka secara DIY atau do it yourself itu mereka melakukan aktivitas yang emang sangat luar biasa gitu. Jadi mereka peduli hampir di seluruh pelosok Indonesia mereka beli panel bekas, beli baterai bekas, terus beli komponen bekas, dan mereka saling sharing, tukar pikiran, dan itu ada di komunitasnya juga gitu, seperti itu. Mas Hafiz, kita kan beberapa bulan terakhir ini dihadapkan dengan polusi udara yang luar biasa buruknya di Jabodetabek, di Jakarta dan sekitarnya. Nah, di tengah buruknya kualitas udara ini, apakah PLTS bisa jadi salah satu solusinya sih, Mas Hafiz? Iya Mbak, kan kalau kita tahu ya untuk hitungan karbon yang dihasilkan oleh pembakaran dari listrik atau PLTU atau kendaraan bermotor itu kan ada hitungannya. Jadi 1 kWh itu sama dengan 741 gram karbon yang dihasilkan. Berarti kalau Anda mengkonsumsi listrik, misalnya Anda beli token 50.000 dapat 28 kWh, berarti Anda kalikan aja 28 dikali 741 gram. Itu jumlah karbon yang Anda hasilkan ketika Anda mengkonsumsi dari listrik batu bara. Ketika Anda menggunakan panel surya, itu nggak ada lagi. Anda berarti tidak meninggalkan jejak karbon dan Anda tidak berkontribusi terhadap lingkungan kotor, seperti itu. Katakanlah kalau mobil listrik Anda gunakan, listrik yang Anda cas ke mobil listrik itu kan dari PLN juga. Dan source-nya itu kan batu bara, fossil fuel juga. Ketika kawan kita di komunitas seperti Mas Riki, dia menggunakan PLTS panel surya di atas atapnya sekian ribu kWh, ketika itu dicas ke mobil listrik, itu berarti benar-benar dari sumbernya udah bersih gitu, dan dia nggak memindahkan corong dari mobil konvensional ke corongnya PLTU, seperti itu. Baik, Pak Sigit, komentar dari KLHK soal PLTS tenaga surya tadi dilakukan oleh I Love Energy Surya sebagai upaya untuk tidak memperburuk lagi polusi udara di Jabodetabek. Komentar dari KLHK gimana, Pak? Pertama, apresiasi kepada inisiatif dari masyarakat untuk menggunakan renewable energy. Memang kalau dilihat dari sejarahnya, pencemaran terutama yang seperti kita nikmati sekarang itu adalah berasal dari revolusi industri yang pada dasarnya menggunakan fossil fuel, dulu batu bara, kemudian minyak sebagai engine untuk pertumbuhan eksponensialnya. Dan dengan membuat menggunakan fossil fuel kita mencapai kesejahteraan seperti ini, tetapi di sisi lain juga terjadi pencemaran, terjadi kerusakan lingkungan yang misalnya pemakaian bahan bakar yang merusak hutan, bisa merusak ekosistem dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan upaya yang di istilahnya sekarang itu adalah dekarbonisasi, membuat pembangunan yang tetap menjaga kesejahteraan tetapi memisahkan dari pemakaian karbon untuk sebagai sumber energinya. Oke. Karena saat ini udara di Jabodetabek luar biasa mengganggu, juga banyak muncul ISPA, kemudian mengganggu aktivitas warga. Apa sih Pak sebenarnya upaya sudah dilakukan secara konkret ya untuk mengatasi polusi udara Jabodetabek? Apa evaluasinya? Jadi kita sudah mengidentifikasi. Kalau dari sumber kita tetap melihat bahwa transportasi sebagai sumber utama, kemudian dari industri dan juga dari pembakaran sampah dan pembakaran limbah yang dilakukan
secara terbuka, juga ada kegiatan-kegiatan konstruksi yang untuk percampuran betonnya, juga konstruksi-konstruksi yang dilakukan di gedung-gedung. Dari sisi kendaraan bermotor, sekarang sudah mulai terjadi minat masyarakat yang luar biasa untuk melakukan uji emisi. Di sisi lain juga dilakukan upaya untuk penegakan hukum, razia-razia sudah berjalan dengan baik, dan juga kita memberikan pelayanan termasuk di seluruh dinas lingkungan di Jabodetabek itu memberikan layanan untuk melakukan uji emisi. Tetapi tentu kita dorong ini karena merupakan kewajiban individual, tidak tergantung kepada pelayanan yang terbatas di dinas-dinas, tapi juga menggunakan bengkel. Ada juga industri PLTU juga Pak yang berkontribusi soal polusi udara di Jabodetabek ini. Ya, yang PLTU itu ada sekitar 55. Tidak hanya PLTU itu tidak hanya pembangkit listrik saja ya. PLTU yang digunakan untuk boiler, PLTU yang digunakan untuk proses industrinya, untuk pulp and paper, semuanya sudah dilakukan pengawasan, sudah ada sekitar 32 pengawasan yang dilakukan terhadap industri. Ada 8 di Tangerang Selatan, Jakarta Utara ada 5, kemudian yang paling banyak adalah dari beton, batching plant, yang itu ada 9, kemudian dari peleburan logam, dari pulp and paper, tekstil, pemanfaatan limbah B3 yang menggunakan boiler, itu juga dilakukan pengawasan dan penindakan. Baik, Mas Hafiz, jadi dari komunitas I Love Energi Surya, apalagi yang akan dilakukan, edukasi seperti apa dan sasarannya kemana lagi? Apakah mendorong juga untuk regulator mempermudah lah paling tidak untuk penggunaan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia? Adakah upaya itu? Ya, kalau dari kami tetap kami fokusnya edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan energi surya. Karena itu emang moto dan kegiatan kami. Kami juga mendorong kepada stakeholder untuk membantu masyarakat memudahkan untuk instalasi panel surya maupun yang on-grid atau off-grid. Karena saat ini pengurusan dari teman-teman sendiri untuk menggunakan izin dari PLN menggunakan sistem on-grid itu sangat sulit untuk perizinannya. Itu tolong dibantu untuk dipermudah. Untuk off-grid pun mereka juga tidak perlu izin dan mereka bisa tetap pasang secara mandiri untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor yang mungkin yang udah tua. Dipercepat untuk konversi kendaraan yang tua itu mungkin dikasih regulasi yang sangat simpel, jadi masyarakat bisa beralih dari motor-motor tuanya menggunakan konversi kendaraan listrik dan perizinannya dipermudah, semuanya dibantu oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga pemerintah, sehingga yang di jalan itu akan tercipta yang motor-motor emang emisinya udah rendah dan motor-motor tua itu bisa kita gunakan kembali dengan sistem konversi listrik seperti itu. Bersama-sama untuk mengatasi atau menanggulangi polusi udara di Jabodetabek. Terima kasih Mas Hafiz, terima kasih juga Pak Sigit sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam ini. Selamat malam. Kami di sini. Media masa kini, berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV memang terpercaya, independen, sampaikan berita. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Telah menjadi teman terpercaya bagi kami. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV. Kompas TV. Polisi melakukan olah TKP ulang terkait kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi Bromo. Informasinya sesaat lagi.
lagi ya. Euphibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Euphibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan melewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Polres Probolinggo, Jawa Timur melakukan olah TKP ulang untuk mencari fakta baru terkait kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi Bukit Teletabis Bromo yang disebabkan flare, prewedding atau pranikah. Olah TKP ulang dilakukan Satreskreske dan Kriminal Polres Probolinggo, Jawa Timur guna mencari fakta baru pasca penetapan 1 orang tersangka dalam kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis Bromo. Olah TKP ulang yang dilakukan dimulai dari titik persiapan rombongan melakukan prewedding hingga calon pasangan pengantin membawa flare dengan kondisi menyala. Ini dilakukan untuk mengembangkan penyelidikan termasuk potensi adanya penetapan tersangka baru. Ini kita datang ke TKP, situasinya untuk di TKP api sudah tidak ada, sudah padam. Kemudian kami tujuannya untuk melakukan olah TKP adalah Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara kedua, lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya setelah ditangani Polres Metro Depok. Bersama Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR, polisi fokus melihat jejak orang luar selain 2 jenazah di lokasi. Tim gabungan juga menyelidiki apakah ada cairan racun di sekitar lokasi penemuan jenazah. 10 saksi sudah diperiksa termasuk keluarga korban dan tetangga.
melihat pola kehidupan dari korban dan juga pola profil kesehatan dari korban yang kita harapkan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa dokumen yang tentunya kita amankan. Militer Rusia dan sekutunya menggelar latihan penyelamatan hingga pemadaman api akibat serangan rudal. Kami kembali sesaat lagi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerih dari Wisnu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru, Sistema 9 Degree. Sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Di tengah invasinya ke Ukraina, serangan latihan tempur Rusia dengan negara aliansnya terus berjalan. Kali ini para tentara melakukan latihan penyelamatan darurat. TV pemerintah Rusia menayangkan latihan militer tim penyelamat dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Belarus. Para tentara melakukan aksi penyergapan darurat pada sebuah pesawat.
Sampai di sini, Sapa Indonesia Malam hari ini menemani Anda, Saudara. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Sidi Sistiarani, sampai jumpa. Allah, saya akan datang di malam puncak Indonesia Raya Kompas TV. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya Algin Fridianto. Gunungan sampah dengan luasan sekitar 300 sampai 400 meter di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat terbakar pada Sabtu sore. Kencangnya angin serta material sampah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke titik lain dan sulit dipadamkan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran terus diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Hingga berita ini diturunkan, api belum dapat dipadamkan dan cenderung meluas. Demikian Kompas Update, saya Algin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Permisi bang. Iya bang. Ada paket. Paket. Undangan Indonesia Raya Kompas TV. Kita bertiga akan hadir di malam puncak Indonesia Raya Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Algin Fridianto. Dan saya masih tertarikan, Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkelakar soal memilih koalisi. AHY mengatakan lebih sulit memilih koalisi dibandingkan menilai lomba tumpeng. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Heboh kemunculan girl band Mother Bang yang beranggotakan ibu-ibu asal Majalengka berpenampilan nyentrik dengan misi bebaskan emak-emak dari jeratan bunga rentenir. Bingar-bingar panggung politik jelang pemilu 2024 yang seru, spesial di hari ulang tahun ke-12 Kompas TV.
kami hadirkan episode-episode panggung politik yang penuh romansa manis hingga berujung plot twist. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik saat gempa berkekuatan magnitudo 6,8 guncang Maroko. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Sebanyak 8 rumah warga di Blora, Jawa Tengah hangus terbakar pada dini hari tadi. Blora, gede mas. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Dugaan sementara api berasal dari korsleting dari salah satu rumah. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Informasi lainnya, sebuah minibus yang diduga mengangkut BBM terbakar di Madiun, Jawa Timur. Saudara, minibus ini terbakar di Jalan Raya Desa Brumbun, Kabupaten Madiun, Sabtu siang. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam tiba. Akibat kejadian ini, mobil dan seluruh isinya ludes terbakar, sementara pengemudinya hanya luka ringan. Menurut saksi, percikan api terlihat pertama kali saat mobil tengah melewati tanjakan di sekitar lokasi. Berikutnya, Saudara, Polresta Barelang menetapkan 7 warga Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai tersangka karena terlibat bentrokan dengan petugas tim terpadu pematokan lahan. Dari 8 warga Pulau Rempang yang ditangkap Polresta Barelang saat bentrokan, 7 orang telah ditetapkan tersangka. Dari penyelidikan, barang bukti 7 warga Pulau Rempang memenuhi unsur pidana, melawan aparat dengan melempar batu hingga bom molotov. Pasca bentrok, petugas kini sudah memulihkan situasi kondusif dan melakukan pematokan lahan yang sudah dilakukan 150 pematokan lahan di kawasan Pulau Rempang. Pendidikan kemarin sempat masyarakat di situ yang melakukan tindakan anarkis, yaitu melawan petugas. Ya, kita ada yang melempar batu, molotov, ya, dan sebagainya. Di situ kita mengamankan 8 orang ya ada di situ, dan sekarang 7 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena unsur-unsurnya sudah memenuhi, dan 1 masih pemeriksaan. Menko Polhukam Mahfud MD meminta masalah di Pulau Rempang ditangani secara humanis. Pemerintah juga akan menampung usulan dari berbagai pihak, termasuk Walhi mengenai pembangunan kawasan Rempang Eco City. Selain itu, Mahfud menyebut perlu diluruskan soal surat izin pengelola Pulau Rempang yang tumpang tindih selama bertahun-tahun. Namun, ia memastikan bahwa yang terjadi di Pulau Rempang merupakan pengosongan pulau, bukan penggusuran. Supaya dipahami oleh masyarakat, ya, supaya dipahami bahwa kasus itu bukan kasus penggusuran, tetapi memang pengosongan karena memang secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya. Tinggal soal korohimannya berapa, pemindahannya kemana, dan jangan sampai menggunakan kekerasan. Beralih ke informasi lain, Saudara, bakal calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi pemenangan Pileg Partai Bulan Bintang dan pemenangan Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat. Kedatangan Prabowo disambut oleh para pendukungnya yang sudah menunggu di Bandara Internasional Minangkabau. Mereka berebut untuk bersalaman dan foto selfie bersama Prabowo. Tak hanya menghadiri konsolidasi pemenangan Pileg, Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat di Sumatera Barat. Sebelumnya pada Jumat malam, di depan ribuan orang pada acara milad Pondok Pesantren Oraji di Sleman, Yogyakarta, baca pres Prabowo Subianto menyinggung potensi politik uang yang kerap terjadi saat pemilu.
Prabowo menyarankan untuk terima uang itu karena uang yang diberi adalah uang rakyat. Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar masyarakat tetap memilih sosok yang sesuai hati nurani, bukan karena pengaruh uang. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anak. Informasi lainnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri deklarasi dukungan dari simpatisan dan emak-emak di Waterpark Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kedatangan Anies disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Pada acara ini, para nyai dan emak-emak se-Kabupaten Sampang mendeklarasikan dukungan untuk Anies dan Caimin memenangkan Pilpres 2024. Para pendukung Anies Baswedan berharap Anies dan Caimin dapat membawa perubahan saat menang Pilpres nanti. Saudara Ketua Umum PKB sekaligus Bacawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menggelar pertemuan terbatas di Jakarta Jumat malam terkait pembahasan Capres dan Cawapres. Di Lamongan Sabtu siang, Muhaimin Iskandar memastikan pertemuan tersebut tidak melibatkan PKS. Meski demikian, Muhaimin tidak menjelaskan dengan siapa dirinya bertemu Jumat malam. Muhaimin mengungkapkan pertemuan dengan elit PKS dijadwalkan pada pekan depan. Jumat malam, Muhaimin tiba-tiba kembali ke Jakarta usai berziarah di makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Hari ini saya dan rombongan bersyukur hanya acara hari ini. Acara pertemuan biasa, terbatas. Tapi dengan PKS, Gus, dengan PKS. Belum. Ada lah pokoknya. Internal koalisi, Gus. Pokoknya ada. Tapi berkaitan dengan pencapresan. Ya pastilah, pokoknya balik Jakarta pasti penting. Nanti akhir. Saudara, berikutnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkelakar soal memilih koalisi. AHY mengatakan lebih sulit memilih koalisi dibanding menilai lomba tumpang. Hal ini disampaikan AHY dalam peringatan hari jadi ke-22 Partai Demokrat sekaligus ulang tahun Ketua Majelis Tinggi SBY di kantor DPP Jakarta. AHY mengajak kader Demokrat untuk move on dan tetap semangat menghadapi tahapan pemilu meski tak bersama dengan Koalisi Perubahan. Sejumlah kader pun mengatakan AHY semakin manis tanpa Anies. Saya pikir menilai tumpeng, menilai lukisan sulit, tapi saya rasa tidak sesulit memilih koalisi nantinya, begitu kan, kira-kira begitu ya. Kenapa? AHY semakin manis tanpa Pak Anies, katanya begitu, Tom. Itu sudah nggak apa-apa. Sudah move on kan semuanya kan? Saudara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil mengaku bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu. RK membahas soal pembangunan Monumen Soekarno. Ridwan Kamil menegaskan tidak ada pembicaraan politik saat bertemu dengan Megawati. Tidak hanya kepada Megawati, Ridwan Kamil juga berkomunikasi baik secara pribadi dengan Prabowo. RK masih menunggu arahan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, terkait karir politiknya ke depan, baik di kancah pilkada maupun nasional. Saya itu kan komunikasi dengan semuanya, ada dengan Pak Prabowo, ada dengan Bu Mega, ada dengan Pak Anies, Pak Surya Paloh sebagai pribadi ya. Bahwa dalam komunikasi itu ada hal-hal politik, tidak semuanya begitu. Dengan Bu Mega itu salah satunya, kan kita lagi membangun monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi dan melaporkan bahwa sudah 70% monumennya di Jogja, tinggal nanti di Bandung seperti apa. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto turut mengomentari soal kabar akan ada breaking news terkait Ridwan Kamil. Erlangga mengatakan breaking news itu tidak ada kaitan dengan urusan Cawapres.
Kata Erlangga, soal Kang Emil jadi cawapres Ganjar tidak dibahas Partai Golkar. Breaking news pekan depan itu gimana, Pak? Itu tidak berkaitan itu breaking news ya. Tidak berkaitan, jadi tidak. Breaking news apa, Pak? Tanya aja sama yang bersangkutan. Pak, kalau misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar gimana tuh, Pak? Itu belum dibahas. Tapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi ingar-bingar panggung politik jelang pemilu 2024 kian seru. Spesial di hari ulang tahun ke-12 Kompas TV, kami hadirkan episode-episode panggung politik yang penuh romansa manis hingga berujung plot twist. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, B-Herbal aja. Oh, B-Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teja saset enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde mande vitamin D. Berjemur aja cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Minggu 10 September pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Saudara, 12 tahun Kompas TV mengudara, banyak peristiwa dan informasi yang kami sajikan untuk Anda. Nah, spesial di hari ulang tahun ke-12 Kompas TV, Berita Utama punya rangkuman peristiwa menarik, terutama yang terjadi di tahun politik. Tentunya nggak kalah seru dari drama di layar kaca, bak serial televisi. Ada episode yang penuh romansa manis dan pahit, hingga ada episode yang berujung plot twist. Kami punya di edisi Berita Utama hari ini, spesial ulang tahun ke-12 Kompas TV. Apa saja gerangan? Saudara, episode pertama kita mulai dengan yang berbau romansa, ketemu jodoh di Hotel Yamato. Tanggal 2 September, ya tepat seminggu lalu, jadi bersejarah buat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bakal calon Presiden Anies Baswedan dan bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar resmi mengikat janji. Hotel Yamato Surabaya jadi saksinya. Perjodohan ini tentu tak disangka-sangka. Pasalnya, Anies biasa kemana-mana bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara Caimin juga lekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tapi semua berubah di tangan sang mak comblang, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Meski awalnya tak sejalan, akhirnya dipersatukan. Video kemesraan antara dua pasangan ini sepertinya nggak akan bisa kita lihat lagi. Bersandingnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres dan bacawa pres tentunya menandai pecah kongsi antara Anies AHY dan juga Prabowo Caimin. Meskipun saat itu hubungan antara Prabowo Caimin dan Anies AHY belum pernah ada kata pasti untuk berduet. Tapi publik sudah terlanjur ditunjukkan kemesraan mereka. Keputusan Caimin pun menuai asumsi yang berkembang. Antara lain, lantaran tak kunjung resmi dipinang menjadi bacawa pres dari bacawa pres Prabowo Subianto. Sementara dari pihak Anies, hal ini ditengarai karena upaya mak comblang, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang mengibaratkan Anies dan Imin bagaikan botol dan tutupnya, dengan kemampuan yang katanya bisa saling melengkapi satu sama lain. Ya, kejutan dari pasangan baca pres bacawa pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tentunya tak bisa menyenangkan semua pihak ya. Ada yang merasa marah, terhianati, namun ada juga yang melihat manuver dari keduanya adalah hal yang biasa saja terjadi dalam dunia politik. Selanjutnya ada episode layu sebelum berkembang. Itu pula yang terjadi dari kebersamaan Anies Baswedan dengan Partai Demokrat serta Muhaimin Iskandar dengan koalisi sebelumnya. Partai Gerindra yang diketahui Prabowo Subianto dan juga Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan Muhaimin Iskandar sudah berkoalisi sejak Agustus 2022 dengan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun, kekompakan selama 1 tahun itu kemudian seolah goyang, antara lain setelah masuknya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi, hingga berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Yang kabarnya baru diketahui Caimin sesaat sebelum diumumkan. Sedangkan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono resmi mendukung Anies Baswedan pada 2 Maret 2023. Namun kini, 6 bulan kemudian, dukungan itu pun resmi dicabut seiring dengan deklarasi pasangan baca pres bacawa pres Anies Muhaimin. Saudara, Partai Demokrat bisa dibilang adalah yang paling merasa tersakiti di balik deklarasi Anies Muhaimin. Pasalnya, adanya surat dari Anies Baswedan kepada AHY disinyalir sebagai pinangan bagi putra mahkota Cikes itu. Tapi tampaknya AHY nggak mau larut dalam kesedihan. Dirinya dan juga Demokrat sudah move on, menolak untuk CLBK dengan Anies dan siap membuka lembaran baru dengan menerima pinangan dari koalisi lain. Pertanyaannya, mau ke siapa nih Mas AHY? Ke Ganjar atau Prabowo? Atau justru mau buat koalisi sendiri? Ya, ibarat mau move on biasanya hal-hal yang berbau kenangan mantan itu dihilangkan. Sama seperti Demokrat, saudara. Baliho, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu baliho juga diturunkan ya untuk yang ada menggambarkan promosi terhadap Anies Baswedan. Nah, lain AHY beda lagi reaksi Prabowo. Prabowo tampaknya santai-santai aja dengan pilihan jalan Caimin yang memilih berpisah. Prabowo bahkan sempat menyindir, tenang saja mereka.
PKB akan hadir kembali. Apa iya Cak Imin? Mungkin Prabowo ini lebih tabah dan siap. Karena sejak masih berada dalam satu koalisi, Prabowo sendiri sudah biasa melihat kegoyahan Cak Imin saat digoda koalisi lain. Seperti saat disebut-sebut PDIP masuk dalam kandidat bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Dalam godaan kali ini mungkin sulit tepis ya. Resmi didapuk, jadi bacawa pres. Hingga akhirnya benar-benar terlepas dari ikatan. Padahal Prabowo sudah sempat berupaya menahannya loh. Gus, jangan kemana-mana Gus. Biasanya yang pacaran lama nggak jadi malah. Ya apa saja bisa terjadi ya pemirsa. Hubungan yang lama juga belum tentu langgeng. Cak Imin pun seolah mengungkapkan isi hatinya dalam akun media sosialnya. Tanpa disertai keterangan apapun, unggahan tersebut berisi foto dirinya bertuliskan beda cuaca aja sakit, apalagi beda perasaan. Seakan-akan momen ini menjadi titik balik hubungan Prabowo dan Imin. Babak selanjutnya ada jangan ada lurah di antara kita. Kandasnya hubungan AHY dengan Anies meninggalkan luka mendalam bagi Demokrat. Suasana pun semakin memanas. Bagaimana tidak? Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY bahkan menyebut kandasnya hubungan AHY Anies karena adanya konspirasi politik tingkat tinggi yang punya mastermind. SBY menceritakan ada Menteri Jokowi yang rajin sekali mengajak Demokrat dan PKS membentuk poros baru, di mana gerakan menteri itu diketahui oleh Pak Lurah. SBY bahkan menyinggung bahwa memang ada upaya agar pemilihan presiden 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon. Dengan yakin SBY bilang, jangan ada dusta di antara kita. Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi. Secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat. Dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS, dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Loh, kok ada Pak Lurah muncul lagi nih. Padahal pada 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyebut tak suka dipanggil Pak Lurah. Di depan semua petinggi partai. Saat itu Jokowi bilang, saya ini presiden, bukan lurah. Sekarang malah kode lurah itu dimunculkan kembali oleh SBY. Adapun Presiden Joko Widodo langsung menepis namanya dibawa-bawa atas perjodohan Anies Caimin. Sekalian, Jokowi menjawab soal pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem pada Kamis 31 Agustus lalu adalah pertemuan biasa saja. Pertemuan biasa. Iya, memang pertemuan biasa. Apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Oke, kita kembali bahas soal jodoh capres, saudara. Dari 3 nama capres, baru Anies yang sudah bertemu jodohnya, yaitu Cak Imin. Mereka siap tancap gas atur strategi buat Pilpres 2024. Sementara Ganjar dan Prabowo belum juga tuh. Padahal pendaftaran capres-cawapres 2024 tinggal sebulan lagi, yaitu Oktober nanti. Kalau kata grup musik Queen, under pressure. Ya meski menjomblo bukan berarti nggak laku loh. Yang ngantre rame. Ada sejumlah nama yang digadang-gadang bakal jadi pendamping Ganjar maupun Prabowo. Ya, kita mulai bahas nama-nama yang kerap digosipkan bakal jadi cawapres Prabowo, saudara. Pertama, ada Erick Thohir. Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto sudah pernah bilang kalau partainya memang menyodorkan nama Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu juga belakangan memang tampak dekat dengan Prabowo. Misalnya saja, saat Prabowo dan Erick makan siang di istana bersama Presiden pada 16 Juli lalu. Selain itu, Erick juga hadir di HUT PAN bersama dengan Prabowo. Dan berikutnya, ada nama Gibran Rakabuming Raka. Nama Gibran mencuat jadi cawapres Ganjar bahkan sejak lama. Usulan duet Prabowo-Gibran pertama kali muncul dari kalangan relawan Jokowi Gibran atau yang juga disebut Bolonemase pada 9 Agustus 2023 lalu. Prabowo lantas merespon positif.
Katanya, nama Gibran pasti diperhitungkan. Tapi Gibran jawab, saya belum cukup umur. Ya benar sih Mas Gibran belum cukup umur. Tapi kalau gugatan batas usia minimum Capres dan Cawapres dikabulkan, digas nggak nih Mas Gib? Nama lain yang juga baru-baru ini ramai adalah Ridwan Kamil. Tapi kalau soal RK sih belum ada pernyataan kejelasan dari Golkar. Kalau kadernya bakal menemani dari Prabowo. Yang jelas saudara, 3 nama ini masuk kriteria ideal jodoh Prabowo. Prabowo setuju butuh pendamping muda. Hal ini disampaikan Prabowo menjawab pernyataan Yeni Wahid yang berharap Prabowo memilih anak muda sebagai cawapresnya. Oke, itu tadi soal jodoh Prabowo. Sekarang kita bergeser ke calon jodoh Ganjar. Pertama tentu saja daftar calon dari teman koalisi. Ada nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Persatuan Pembangunan P3, Sandiaga Uno, yang disodorkan partainya jadi pendamping Ganjar. Dan ada juga nama calon cawapres Ganjar yang bukan dari teman koalisi nih. Ya, nama Ridwan Kamil juga mencuat jadi pendamping Ganjar. Apalagi sempat ada pertemuan tertutup antara Megawati Soekarno Putri dengan Ridwan Kamil, saudara. Setelah pertemuan itu, RK bahkan buat heboh dengan melempar kode breaking news tentang dirinya setelah mengakhiri jabatan dari Gubernur Jawa Barat. Apakah breaking news yang dimaksud Ridwan Kamil kalau dirinya bakal jadi cawapres? Namun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan berita mengejutkan pekan depan bukan soal pengumuman Ridwan Kamil jadi calon wakil presiden pendamping Ganjar. Sementara Sekjen PDI Hasto Kristianto menjelaskan pertemuan itu membahas pembangunan Monumen Bung Karno. Dan bergeser ke nama berikutnya, lagi-lagi adalah nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakebuming Raka, juga masuk kandidat bakal cawapres Ganjar. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan PDIP membuka ruang untuk Wali Kota Solo Gibran Rakebuming Raka jadi cawapres Ganjar Pranowo. Jika uji materi batas usia capres-cawapres dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Ya kalau benar terjadi, jadi penasaran tidak? Apakah nanti P3 tetap setia berkoalisi dengan PDIP? Kita tunggu. Ya saudara, meski usia masih muda, Gibran sudah jadi rebutan Prabowo dan Ganjar. Lampu hijau sudah diberikan PDIP jika MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres. Pun Prabowo sejak awal sudah membuka kesempatan lebar bagi Wali Kota Solo itu jadi pendampingnya. Tapi masuknya Gibran jadi cawapres bisa jadi pisau bermata dua bagi kedua capres. Satu sisi berpotensi mendulang suara atau justru menggemboskan suara karena masuknya Gibran lewat jalur perubahan undang-undang. Ya saudara, selain nama-nama tadi masih banyak sejumlah nama yang disebut-sebut jadi pendamping Ganjar maupun Prabowo. Tapi bisa jadi pula nama-nama yang santer diberitakan selama ini tak terpilih. Mungkin saja ada kejutan-kejutan lain nanti sangat menarik untuk kita nantikan. Ya saudara, itu tadi berbagai episode dari drama panggung politik akhir-akhir ini. Konstelasi politik makin memanas tak cuma tentang safari politik kandidat capres, tetapi juga persaingan kandidat cawapres. Untuk dua capres yang belum juga ketemu jodoh, saya mau kasih pantun. Cikini ke gondang dia, naik kereta bawa kelapa. Ganjar Prabowo cari jodoh kemana-mana, namun jodohnya belum juga jumpa. Semoga legas bertemu ya, biar gak menjomblo lama-lama. Dan untuk duet Anies Caimin, semoga langgeng ya, sampai KPU. Saudara, sorotan lain di berita utama, heboh kemunculan girl band Mother Bang yang beranggotan ibu-ibu asal Majalengka. Berpenampilan nyentrik dengan misi bebaskan emak-emak dari jeratan bunga rentenir. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Susah nutup, gampang nutup.
susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru, Sistema 9 Degree. Sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Pukul 8:30 pagi di Kompas TV dipersembahkan oleh Puncak Indonesia Raya Kompas TV. Menghitung hari, detik demi detik, menghadiri Kompas TV. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Pandawara, superhero lingkungan. 5 anak muda muncul menjadi superhero dengan aksi kepeduliannya terhadap lingkungan. Aksi mereka pun menginspirasi banyak pihak untuk bergerak bersama menjaga kebersihan lingkungan hingga ke pelosok negeri. Pandawara kok isi kontennya sampah semua. 5 Mei 2022, momen titik baliknya kekhawatiran menjadi kesadaran bagi kita berdua. Melalui langkah kecil yang kita lakukan dan tingginya suatu harapan. Langkah kecil yang dilakukan dan tingginya harapan ada dalam satu tujuan menggerakkan hati ribuan orang untuk menjaga lingkungan. Inilah Pandawara, 5 pemuda yang berasal dari Bandung, Jawa Barat menjadi contoh positif bagi seluruh warga Indonesia. Berawal dari keresahan atas banjir yang terjadi di lingkungan mereka, kini nama Pandawara mengorbit menjadi trendsetter gerakan kebersihan lingkungan. Bukan di Jawa Barat saja, komunitas yang digawangi Gilang Rahma, Rafli Pasha, Agung Permana, Rifki Sa'dullah, serta Muhammad Ihsan ini sudah bergerak di berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya sungai dan gorong-gorong, pada 30 Juli lalu mereka juga membersihkan Pantai Sukaraja Lampung yang sudah dipenuhi sampah bertahun-tahun dan dinilai sebagai pantai terkotor kedua se-Indonesia, dan Pantai Tambak Rejo, Tanjung Emas, Semarang pada 2 September 2023. Ini merupakan bisa disebut pantai yang terekstrim mungkin ya, pantai yang terekstrim yang pernah kita coba lakuin clean up.
paling banyak sampahnya paling banyak. Ya karena ketebalannya pun kan bisa sampai 1-2 meter, itu masih ke dasarnya pun kan masih jauh. Setiap Pandawara beraksi, sambutan positif diberikan warga yang ikut turun membersihkan sampah. Di Pandawara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, jadi mereka menggandeng kita untuk menggandeng kita untuk melakukan pembersihan di sini. Mas melihat antusiasme dari warga sini gimana Mas untuk Keren. Ada dari berbagai macam kalangan masyarakat, anak SMA, mahasiswa, terus ada beberapa komunitas lingkungan, anak kecil juga banyak. Kini, nama Pandawara semakin dikenal dan menjadi contoh bagi para pemuda untuk menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari bencana. Tim Liputan, Kompas TV. Berita pilihan berikutnya, saudara, berdendang bareng Mother Bank. Grup musik Mother Bank berpakaian serba pink asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sempat viral di media sosial. Grup musik ini viral lantaran keresahan warga akan adanya bank harian atau bank ebok yang menjerat mereka. Jalan-jalan ke tepi pantai, pulang-pulang dihadang badai. Masyarakat dihebohkan dengan kemunculan grup musik Mother Bank yang beranggotakan emak-emak dengan menggunakan kostum atau berpakaian berwarna serba pink dan kerudung menjulang ke atas. Grup musik asal Kampung Wates, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat ini muncul 3 tahun lalu saat pandemi COVID-19 melanda. Emak-emak saat itu sedang pusing karena setiap hari dihadapkan dengan bunga yang semakin membesar dari pinjaman di bank harian. Awalnya kami kumpulan dari ibu-ibu yang pinjam uang ke Bank Emok. Selama di situ ada tawaran dari Om Ismail sama Mbak Bunga, nawarin pinjam uang tanpa bunga. Sambil plus ada 2 tahun keduanya didirikan grup musik Mother Bank. Jalan-jalan ke tepi pantai. Sebelum grup musik ini berdiri, berbagai kegiatan dilakukan emak-emak yang memiliki pinjaman dari pendiri seperti pelatihan membuat tepung dari bahan singkong hingga acara masak-masak. Kemudian kami merasa juga, wah kayaknya nih memang kita mesti perlu semakin terlihat nih pergerakannya nih. Dan kami juga ngajakin gimana Bu kalau kita bikin band juga gitu. Kita bikin grup musik, kita coba bikin lagu bareng. Terus dibantu sama Aaf yang bikin musiknya, liriknya kita bikin sama-sama. Sebenarnya tujuannya. Karena memiliki potensi, emak-emak ini diajak untuk membuat grup musik. Setelah membuat rekaman dan video klip, tak disangka ternyata lagu mereka mampu mencuri perhatian netizen. Bahkan, pada 24 September mendatang, grup musik Mother Bank akan pentas dalam acara Pentasora di Jakarta. Seluruh lagu Mother Bank ini terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Terus kemudian akhirnya kami jadi punya 6 lagu, terus akhirnya kami ngobrol sama teman dan teman itu juga mau merilis albumnya. Terus kami bikin video klipnya dan kemudian jadi rame, ternyata responnya cukup signifikan gitu. Kehadiran grup musik ini diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat di Kabupaten Majalengka agar tidak terjerat oleh bank harian atau bank emok. Jika cicilan Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Kita maju bersama. Berikutnya, saudara, haru mengenang masa kecil. Sejumlah orang tua tak kuasa menahan tangis saat harus berpelukan dan kembali menyusur rambut anaknya yang beranjak dewasa. Kegiatan parenting yang dilakukan ini pun viral di media sosial. Tangis para orang tua ini pecah saat diminta kembali mendandani anak-anak mereka yang kini beranjak dewasa. Mereka juga tak kuasa menahan haru saat diminta menyisir rambut hingga memeluk anak-anak tercinta mereka. Para orang tua ini juga menyuapi anaknya. Hal ini sontak mengingatkan para orang tua saat mengasuh dan memberikan perhatian sejak anak mereka kecil. Kegiatan ini merupakan program parenting yang digelar SMA Negeri 1 Pulung Ponorogo khusus siswa kelas 12 yang akan lulus sekolah.
sekaligus memantapkan langkah mereka untuk meneruskan pendidikan atau bekerja. Melalui program parenting ini diharapkan bisa mendekatkan kembali hubungan antara orang tua dan anak yang mungkin mulai renggang mengingat sang anak mulai beranjak dewasa. Selain itu, anak-anak juga diharapkan siap menghadapi masa depan dengan dukungan dari orang tua. Pelaksanaan Parenting Day ini sangat termotivasi untuk kegiatan belajar mengajar mereka. Kegiatan Parenting Day yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bulung sudah dilaksanakan sejak 10 tahun terakhir, yang bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan orang tua. Kita tahu bahwa siswa SMA itu sudah menginjak usia dewasa, sehingga sudah ada jarak di antara orang tua dengan siswa. Kegiatan parenting ini sudah digelar SMA Pulu sejak 10 tahun terakhir untuk siswa kelas 12 saat menghadapi masa ujian dan kelulusan. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Jangan beranjak dulu saudara, karena berita utama akan segera kembali usai jeda. Dengan informasi Satpol PP memburu 2 orang pembuang sampah ke aliran sungai di Kota Cimahi, Jawa Barat. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Zing Trail Run is back.
Get ready dengan Zinc Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Filter Run, dare you to be more. Saudara, Satpol PP memburu 2 orang pembuang sampah di aliran sungai di Kota Cimahi, Jawa Barat. Sebanyak 15 orang telah diperiksa untuk mencari pelaku yang viral di media sosial tersebut. Satpol PP mencari 2 orang yang terekam membuang sampah ke sungai kawasan Jalan Citopeng, Kecamatan Cimahi Selatan. Beberapa orang yang diperiksa diduga merupakan pemberi izin membuang sampah ke sungai dan penerima imbalan. Warga yang terbukti membuang sampah di sungai akan dikenai sanksi mengacu Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan tindak pidana ringan. Kalau dari drone itu 2 orang itu pun kita belum mengetahui siapa pelakunya. Tapi saat ini kita menggali informasi dari data yang ada di informasi yang dari masyarakat. Kalau sekarang berarti saat ini Pak, perannya apa aja? Ini ada yang memberikan izin dan memang informasinya ada menerima imbalan, tetapi kita pun perlu menggali lebih dalam. Sorotan berikutnya, air sumur warga di Kelurahan Tempur Rejo, Kota Kediri tercemar limbah menyerupai minyak. Warga terpaksa mengonsumsi air bersih yang disalurkan oleh pemerintah Kota Kediri. Air sumur milik seorang warga Kelurahan Tempur Rejo terlihat keruh dan memiliki aroma seperti minyak. Bahkan ketika disulut dengan korek api, air mudah terbakar. Akibat tercemar, air ini tidak dapat dikonsumsi oleh warga. Kondisi ini sudah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Total ada 14 sumur warga yang tercemar. Saya belum punya nomornya, nanti Pak kirimin. Iya, kirimlah. Wali Kota Kediri meminta Pertamina turun tangan untuk memeriksa air sumur warga yang tercemar. Pasalnya, permukiman warga terletak di belakang SPBU. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri telah mengambil sampel air sumur untuk diuji di laboratorium. Untuk sementara, warga mengonsumsi air yang didistribusikan pemerintah Kota Kediri. Kami memang tidak memperbolehkan air ini digunakan sebelum ketemu seperti ini ya. Jadi sebelumnya sudah kita nggak boleh, karena pada saat itu sudah mulai tercium baunya. Nah saya meyakini, tapi saya bukan ahli, sekali lagi saya meyakini bisa jadi ini tumpahan ini sudah lama. Warga di desa Pengasinan Gunung Sindur Bogor geger karena keran air mereka mengeluarkan air yang diduga tercampur BBM. Pertamina memastikan tidak ada kebocoran dari tangki pendam. Pertamina masih menginvestigasi sumber kontaminasi BBM jenis Pertalite di rumah warga di kawasan Gunung Sindur. Pertamina sudah menutup sementara SPBU yang berjarak 100 hingga 150 meter dari lokasi sumur untuk menelusuri penyebab sumur tercampur BBM jenis Pertalite. Sebelumnya, video yang mereka munculnya BBM di keran air warga beredar luas di media sosial. Petugas telah memasang garis polisi di salah satu sumur warga yang tercemar. Dan warga diharapkan pemeriksaan juga di sumur pantau kita di SPBU, kemudian juga tangki pendam kita untuk sumurnya tidak ada terkontaminasi oleh BBM jenis apapun. Kemudian juga kalau untuk tangki pendamnya tidak ada kebocoran gitu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Mbak, ini sedang berproses, sedang dilaksanakan, sedang kita follow up ya untuk tank cleaningnya, juga untuk pneumatic testnya agar kita tahu nih apakah dari situ asalnya gitu atau dari sumber yang lain nih. Yang sumur salah satu warga yang terkontaminasi ini. Gitu. Gempa bermagnitudo 6,8 mengguncang Maroko hingga merobohkan sejumlah gedung dan menyebabkan 200 orang lebih meninggal. Sesaat lagi di Berita Utama. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai.
galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saudara, sebanyak 3 ruko di Sukoharjo, Jawa Tengah hangus dilalap api. Inilah video amatir warga yang merekam kebakaran yang menghanguskan 3 ruko pada Sabtu siang. Tugas Damkar Sukoharjo menjelaskan kebakaran terjadi saat pemilik ruko sedang menuang bensin eceran ke dalam botol, namun tiba-tiba tersambar api. Pemilik ruko pun sempat terjebak, namun ia dapat diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Informasi lainnya, gempa bumi bermagnitudo 6,8 mengguncang Maroko pada Jumat malam waktu setempat. Sebanyak 200 lebih korban meninggal dan gedung-gedung roboh akibat gempa. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Algit Fridianto. Dan saya masih Stella Regan. Jangan lupa saksikan puncak perayaan ulang tahun ke-12 Kompas TV Indonesia Raya pada 11 September nanti. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari.
Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV. Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam puncak Indonesia Raya dalam rangka ulang tahun Kompas yang ke-12, insya Allah Makassar hadir di sana. Kompas dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Nitya Anissa. Jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Cilacap membongkar praktik pencurian batu bara dari kapal tongkang yang tengah berlayar di wilayah perairan Cilacap. Petugas patroli Lanal Cilacap memergoki pencurian batu bara dari sebuah kapal tongkang yang tengah bersandar di dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Satu pelaku berhasil ditangkap sementara 5 lainnya kabur dari sergapan petugas menggunakan kapal. Dari penyergapan, petugas mengamankan 38 karung batu bara dengan berat mencapai 2 ton dan perahu pengangkut batu bara curian. Demikianlah Kompas Update, saksikan informasi lainnya di Kompas Malam usai jeda. Terima kasih, saya Nitya Anissa, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Morinaga Morigro. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Permisi Bang. Iya Bang. Ada paket. Paket. Oh, undangan Indonesia Raya Kompas TV. Kita bertiga akan hadir di malam puncak Indonesia Raya Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kebakaran terjadi di gunungan sampah seluas sekitar 400 meter di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur Kota Cirebon, Jawa Barat. Media sosial dihebohkan dengan aksi sekelompok laki-laki yang diduga menculik perempuan dikaitkan dengan tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Polisi menangkap 5 orang untuk mencari apakah ada unsur pidana. Dalam olah tempat kejadian perkara kedua, polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik dalam penemuan ibu dan anak yang tewas tinggal kerangka di Depok, Jawa Barat. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat.
Hari ini 12 tahun sudah Kompas TV mengudara memberikan informasi yang independen terpercaya. Sejumlah sorotan pilihan pun telah kami siapkan di Kompas Malam, termasuk segmen khusus edisi spesial ulang tahun. Selengkapnya bersama saya Nitya Anissa hanya di Kompas TV independen terpercaya. Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Kebakaran terjadi di gunungan sampah seluas sekitar 400 meter di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kencangnya angin dan material sampah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan sulit dipadamkan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran terus diterjunkan untuk memadamkan api. Api belum dapat dipadamkan dan cenderung meluas. Laporan dari jam 3:10 itu tadi terjadi kebakaran di bawah karena angin sangat kencang, jadinya api cepat naik ke atas gitu. Penanganannya kami segera memanggil PDAE, Pak Damkar dan lain-lain, semua bekerja sama dari Pelindo, dari pihak swasta, dari pihak kabupaten, semuanya sudah datang ke lokasi. Diduga hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil menabrak tiang pancang monorel di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan mengakibatkan badan mobil ringsek dan bagian depan mobil pecah. Mobil pun sempat terpental hingga berputar arah. Sementara pengemudi mobil yang merupakan seorang perempuan selamat. Mobil dan pengemudi selanjutnya dibawa ke kantor Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Trotoar yang di situ, yang jalan tiang penyangga. Oh gitu. Pengemudinya cewek sehat, cewek. Sendiri Pak? Ya nggak selamat, nggak ada apa-apa lah. Mobil sempat terguling apa gimana Bang? Enggak, begitu aja langsung. Langsung melintir gitu? Iya, melintir. Muter nabrak. Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jenazah ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Kasus temuan jenazah ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat, yang semula ditangani Polres Metro Depok, kini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dalam olah tempat kejadian perkara kedua, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik. Penyelidikan juga difokuskan kepada pesan dari korban yang ditulis di laptop. Kita bersama dengan tim Apsifor, Psikologi Forensik, dan juga dari Kesehatan Forensik, Indokes Polda Metro, melakukan penyelidikan induksi dengan kita melihat dari TKP, kita lihat pola kehidupan dari korban, dan juga pola profil kesehatan dari korban, yang kita harapkan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Polda Metro Jaya menemukan bukti petunjuk berupa tulisan di dalam laptop yang diduga milik ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan mengering di rumah mereka di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Pesan di laptop tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Selain pesan di dalam laptop, polisi juga menemukan secari kertas yang bertuliskan nama dan nomor telepon keluarga korban. Dari temuan bukti ini, polisi akan menggandeng Asosiasi Digital Forensik untuk meneliti kebenarannya dan mencari penyebab tewasnya ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kamar mandi. Sementara kami menemukan satu petunjuk
satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul To You Whomever. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini kita dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan disepsi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang lain juga yang nulis, kita nggak tahu. Oleh karenanya biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Menurut keterangan warga setempat, kedua korban dikenal sebagai sosok yang tertutup, jarang berinteraksi dan jarang keluar rumah. Tetangga juga menyebut suami sang ibu sudah meninggal dunia sejak beberapa tahun lalu. Kini polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kamar mandi rumah mereka. Sejumlah ahli pun telah dilibatkan dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, Saudara. Video amatir viral di media sosial memperlihatkan sekelompok pria yang diduga menculik perempuan dan dikaitkan dengan tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Ini kawin paksa. Kawin paksa. Kasihan kok Anda. Seorang perempuan yang berdiri di tepi jalan tiba-tiba disekap sekelompok laki-laki yang langsung menaikkannya ke atas mobil bak terbuka. Aksi yang menyerupai penculikan ini dikaitkan sebagai tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kawin paksa. Kasihan kok Anda. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Arya Sandi membenarkan peristiwa kawin tangkap yang terjadi di Sumba Barat Daya. Sang perempuan ditemukan di rumah keluarga pelaku. Polres Sumba Barat Daya pun langsung mengamankan 5 pelaku dan masih menyelidiki kawin tangkap ini sesuai tradisi atau masuk ke ranah pidana. Segera menelusuri kebenaran informasi ini dan menemukan pelaku beserta korban yang diduga diculik ini di rumah keluarga pelaku. Lalu kemudian diamankan oleh anggota kita bersama polsek setempat ke Polres, ke unit PPA untuk didalami. Apakah persoalan ini lalu kemudian masuk ke ranah pidana untuk kita tindak lanjuti atau seperti apa? Yang jelas sementara ini masih berproses. Ada sekitar 5 pelaku yang diamankan oleh anggota kita. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam insiden bentrokan antara warga dan petugas gabungan tim terpadu pematok lahan di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Batam, Kepulauan Riau. 7 warga yang merupakan nelayan dan petani ini ditetapkan sebagai tersangka karena melawan petugas saat hendak memasuki Pulau Rempang untuk mematok lahan. Dari barang bukti foto ataupun video yang diperiksa penyidik, 7 tersangka sudah memenuhi unsur pidana lantaran kedapatan melempar batu hingga bom molotov ke arah petugas. Selain 7 warga yang telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi masih memeriksa 1 warga lain terkait bentrokan tersebut. Masyarakat di situ yang melakukan tindakan anarkis, yaitu melawan petugas ya, kita ada yang melempar batu, molotov ya, dan sebagainya. Ya, di situ kita mengamankan 8 orang ya ada di situ, dan sekarang 7 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena unsur-unsurnya sudah memenuhi, dan 1 masih pemeriksaan. Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan penetapan 7 warga Rempang sebagai tersangka ke kepolisian. Menurut Mahfud, penetapan tersangka ini merupakan proses hukum yang tidak bisa diintervensi. Mahfud meminta polemik yang terjadi di Pulau Rempang ditangani dengan penuh kemanusiaan. Secara
hukum minta kepada aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan. Itu sudah ada standarnya, ya. Di tengah pidato acara hari ulang tahun ke-22 Partai Demokrat, Ketua Umum AHY diteriaki kader manis tanpa Anies. AHY pun menjawab jika dirinya sudah move on. Halo? Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beansfood. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plans tanol esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru misiram rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Beansfood. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Minggu 10 September pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh. Halo? Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beansfood. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Saya mengucapkan Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, edisi spesial Hari Ulang Tahun Kompas TV yang ke-12. Saudara, hadir dalam konsolidasi Partai Bulan Bintang, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir elit yang suka lompat ganti dukungan dan partai. Dalam pidatonya, Prabowo haru dan bangga dengan sikap dari seluruh kader Partai Bulan Bintang yang memberikan dan menyatakan sikap tidak akan beralih dukungan apapun keputusan Prabowo dalam menyongsong Pilpres 2024 nanti.
Prabowo juga menyindir sikap elit politik yang suka lompat beralih dukungan ataupun pindah partai. Memang kadang-kadang budaya politik kita mudah mendukung, mudah pula lompat kiri dan lompat kanan. Tapi itu biasa, demokrasi. Rakyat yang akan menilai, rakyat kita jangan dianggap bodoh. Rakyat sekarang punya mata, memang dari dulu punya mata, tapi sekarang matanya banyak melalui gadget-gadget. Tiap rakyat kita punya gadget. Rakyat kita melihat, mendengar, dan menilai. Sementara itu terkait belum adanya dukungan resmi dari PKS untuk pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies meminta agar menunggu proses internal PKS. Anies menyebut tetap ingin menjaga kekompakan partai koalisi pendukung agar bisa kerja bersama. Namun Anies mengaku menghargai keputusan PKS untuk membahas terlebih dahulu pasca deklarasi Anies Imin. Apa yang menarik? Sederhana saja kalau itu adalah prosedur yang harus dijalani oleh PKS karena mereka memiliki ADART. Dan ingat ketika dulu saya dicalonkan oleh Nasdem itu tanggal 3 Oktober dan kemudian Majelis Syuro berproses baru pada awal tahun PKS menyatakan dukungan. Di tengah pidato acara hari ulang tahun ke-22 Partai Demokrat, Ketua Umum AHY diteriaki kader Partai Demokrat usai tak lagi bersama bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Sang kader berteriak, manis tanpa Anies. AHY semakin manis tanpa Pak Anies, katanya begitu dong. Teriakan ini disambut dengan santai oleh AHY yang menyebut bahwa ia sudah move on. AHY bahkan menegaskan bahwa seluruh kader tampak lebih lega pasca Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan. Di sela pidato acara syukuran hari ulang tahun ke-22 Partai Demokrat di halaman kantor DPP Partai Demokrat, AHY meminta kader Partai Demokrat untuk move on dan menatap masa depan. Terima kasih kepada para kader yang saya cintai dan banggakan. Kita selalu kuat dalam segala kondisi, suka maupun duka. Siap semuanya? Jatuh maupun bangun. Roda kehidupan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak selamanya kita berada di bawah. Tetapi ingatlah, tetap rendah hati, tetap percaya diri, peluang selalu ada, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Ridwan Kamil. Pertemuan ini dibenarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, namun ia menyebut tidak ada pembahasan terkait Cawapres Ganjar. Pertemuan ini menjadi sorotan karena sebelumnya nama Ridwan Kamil masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Hasto menyebut pertemuan Megawati dan Ridwan Kamil beberapa hari lalu berlangsung tertutup. Namun menurut Hasto, pertemuan hanya membahas pembangunan Monumen Bung Karno. Terkait peluang Ridwan Kamil menjadi Cawapres Ganjar, Hasto mengatakan Kang Emil memang masuk daftar 5 Cawapres yang tengah dikaji PDIP dan Partai Koalisi. Ya, pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan ya beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas ya misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil juga mengaku tidak ada percakapan khusus terkait Cawapres Ganjar. RK mengaku ia bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu bersifat pribadi untuk membahas dan melaporkan pembangunan Monumen Bung Karno.
Itu kan komunikasi dengan semuanya, ada dengan Pak Prabowo, ada dengan Bu Mega, ada dengan Pak Anies, Pak Surya Paloh sebagai pribadi ya. Bahwa dalam komunikasi itu ada hal-hal politik, tidak semuanya begitu. Dengan Bu Mega itu salah satunya, kan kita lagi membangun monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi dan melaporkan bahwa sudah 70% monumennya di Jogja, tinggal nanti di Bandung seperti apa. Jadi komunikasi iya, tapi tidak. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Acara diskusi yang menghadirkan akademisi Rocky Gerung dan Refli Harun di wilayah Yogyakarta kembali diwarnai aksi penolakan. Tidak hanya penolakan, aksi pelemparan botol kepada Refli Harun juga terjadi. Kalimatmu terhadap presiden melukai hati kami. Akademisi Rocky Gerung kembali mendapat penolakan saat mengisi acara diskusi. Kali ini, acara dialog kebangsaan yang dihadiri Rocky Gerung, Refli Harun, hingga mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang di Sleman, Yogyakarta, diwarnai aksi penolakan. Bahkan setelah sesi diskusi Refli selesai dan giliran Rocky berbicara, tiba-tiba ada lemparan botol air mineral dari luar lokasi. Botol itu mengenai leher Refli dan memicu suasana semakin memanas. Refli Harun pun protes dan meminta polisi mengamankan pelaku pelemparan. Usai diskusi, Rocky dan Refli pun dievakuasi. Kita tidak main kekerasan, boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu bisa ada persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Saya hanya mengucapkan pikiran, saya nggak melakukan kejahatan. Terkait lemparan yang kena Mas Refli, gimana nanti selanjutnya? Ada bukti nanti di proses lain. Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Rocky Gerung juga sempat diadang sekelompok orang yang mengenakan kaos bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Perdebatan antara rombongan Rocky dan kelompok tersebut juga sempat terjadi terkait ucapan Rocky yang diduga menghina Presiden Jokowi. Rencananya Rocky Gerung akan kembali diperiksa pekan depan, Rabu 13 September, atas kasus penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan SARA. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan segmen khusus ulasan Istana Kompas Malam Spesial Hari Ulang Tahun ke-12 tahun Kompas TV. Usai jeda. Bergerak aktif dengan High Low Platinum.